Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai desentralisasi fiskal. Sebelum masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Tamara Asyari Dwi Kusyani sebagai pemateri dan juga saya sendiri Adinda Mitarina sebagai pemateri. Selanjutnya berikut adalah pembahasan materi yang akan dibahas pada pembahasan hari ini. Baik, untuk selanjutnya penjelasan yang pertama mengenai definisi desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Maka, dengan kebijakan desentralisasi fiskal, diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi-provinsi, kemudian dibagi lagi ke dalam wilayah, kabupaten, dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Slide selanjutnya adalah mengenai konsep desentralisasi fiskal. Sejarah telah mencatat bahwa desentralisasi keuangan atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal ini telah muncul sebagai wawasan baru dalam kebijakan negara pada era 1970-an. Kuncoro menyatakan bahwa tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi fiskal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat, yang populernya adalah strategi pertumbuhan dengan pemerataan atau grow with equity. Dan yang kedua adalah adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Menurut Lewak dan Sedan, bahwa desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dari pemerintah kepada bawahan, atau organisasi semi-mandiri instansi vertikal, atau kepada pihak swasta. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 disebutkan bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten atau kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan ini terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas rutin pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya. Secara teoritis, desentralisasi fiskal dapat dikatakan bahwa dengan desentralisasi, maka pemerintah daerah akan lebih dekat kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Oleh karena itu, dengan desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat lokal. Sedangkan makna dalam pengertian desentralisasi fiskal ini terdiri dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan. Sebagian sumber penerimaan kepada daerah-daerah merupakan suatu proses untuk mengintensifikasi peran dan sekaligus pemberdayaan dalam pembangunan. Putusan-putusan atas alokasi barang publik semakin efisien dan pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik tentang masyarakatnya. Selanjutnya mengenai tujuan desentralisasi fiskal. Tujuan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Untuk selanjutnya mengenai faktor pendorong desentralisasi fiskal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya desentralisasi di berbagai negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di berbagai negara, serta banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintah sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif. Selanjutnya mengenai dimensi ekonomi desentralisasi fiskal. Pertama, efisiensi. Teori desentralisasi didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah pusat hanya dapat menyediakan barang dan jasa secara lintas wilayah secara konsisten. Oleh karena itu, sesuai dengan argumen ini, terdapat keuntungan efisiensi potensial dari desentralisasi fiskal, yakni yang pertama efisiensi alokasi sumber daya. Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan penduduknya dibanding dengan pemerintah pusat. Yang kedua, persaingan antar pemerintah. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya. Kemudian yang selanjutnya ada stabilitas makroekonomi. Desentralisasi fiskal menawarkan perbaikan potensial yang lebih besar terhadap pengelolaan makroekonomi dibandingkan sistem fiskal yang tersentralisasi. Kemudian selanjutnya keadilan. Aspek keadilan dari sebuah kebijakan keuangan publik ini berkaitan dengan distribusi pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Pembahasan selanjutnya mengenai model-model desentralisasi fiskal. Terdapat dua model hubungan fiskal antar pemerintah yang berlaku saat ini. Pertama, federalisme fiskal. Federalisme fiskal, yakni pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten atau kota, merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau di beberapa negara yang membentuk federal, pemerintah negara bagian bukan merupakan pelaku otonom. Yang kedua, keuangan federal. Dalam model keuangan federal, batas-batas resmi, penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiayaannya sudah secara umum ditetapkan melalui sebuah undang-undang. Selanjutnya mengenai syarat-syarat keberhasilan desentralisasi fiskal. Keberhasilan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintah, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat, khususnya dalam pelayanan sektor publik. Di samping itu, pemerintah daerah harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari lokal revenue, pinjaman, maupun transfer dari pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada hal-hal berikut. Pertama, pemerintahan pusat capable dalam melakukan pengawasan dan enforcement. Kedua, terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak dan distribusi daerah. Kemudian menurut Bird and Valence Courts, terdapat dua persyaratan penting bagi kesuksesan desentralisasi, yakni yang pertama, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yakni pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan, dan pihak-pihak terkait harus memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Yang kedua, biaya-biaya dari pengambilan keputusan tersebut sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat, sehingga tidak perlu terjadi ekspor pajak dan tidak adanya tambahan transfer dari level pemerintah yang lain. Selanjutnya mengenai hambatan desentralisasi fiskal. Berdasarkan pengalaman menjalankan desentralisasi fiskal di berbagai negara, setidaknya terdapat 5 faktor utama yang menyebabkan penyebab desentralisasi fiskal tidak berjalan dengan maksimal. Yang pertama, rancangan sistem desentralisasi tidak memiliki konsep yang kuat.
Salah satu disebabkan oleh tidak adanya expenditure assignment yang jelas dan terkendala oleh sistem harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Selain itu, rancangan sistem desentralisasi fiskal tidak mempertimbangkan ketergantungan transfer dari anggaran pusat yang berlebih juga menjadi hambatan yang serius. Yang kedua, hambatan yang berasal dari pusat. Pemerintah pusat yang tidak kuat secara kelembagaan seringkali menyebabkan desentralisasi menjadi tidak efektif. Yang ketiga, perlawanan dari suku-suku tradisional di daerah. Pada kasus di beberapa negara, hambatan desentralisasi juga dapat disebabkan oleh adanya konflik antara pemerintah daerah dengan suku tradisional. Selain itu, terdapat juga perlawanan dari pihak yang berkuasa secara tidak formal. Yang keempat, dampak sejarah dan pengaruh kolonial terhadap tradisi pola kekuasaan di daerah. Latar belakang historis tersebut berdampak pada potensi bahwa unit entitas di daerah kemudian tidak menjalankan fungsi desentralisasinya dikarenakan sumber daya manusianya tidak memiliki tujuan karir yang sejalan dengan tujuan desentralisasi. Yang kelima, keengganan otoritas pusat dikarenakan ketakutan akan hilangnya kontrol politik. Walaupun desentralisasi secara konsep dapat meningkatkan efektivitas belanja publik, pihak pemerintah pusat seringkali beranggapan bahwa legitimasi mereka akan menurun. Terlebih, pada beberapa negara yang dianalisis, terdapat pula kekhawatiran akan terjadinya kompetensi politik dan melemahkan kekuatan politik partai yang berkuasa di pusat. Slide selanjutnya adalah mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal ini merupakan salah satu pilar dalam memelihara kestabilan ekonomi nasional. Karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kebijakan desentralisasi fiskal ini merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi ekonomi tahun 1998 dengan tujuan dapat mencapai pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonominya. Kebijakan desentralisasi di Indonesia dibangun dalam 4 pilar utama, yaitu yang pertama adalah politik. Diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan dalam politik kepada pemerintah daerah melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD secara langsung di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Yang kedua, administrasi. Administrasi ini diimplementasikan melalui pengalihan sebagian besar kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian besar pelayanan masyarakat. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi ini dilakukan untuk memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ekonomi daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki agar memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah fiskal. Fiskal ini diterapkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Dalam penerapan desentralisasi fiskal, para pencetus dan perancang kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memutuskan Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia yang memuat visi, misi, tujuan, dan strategi kebijakan dalam jangka waktu panjang hingga tahun 2030. Visi desentralisasi fiskal Indonesia menuju tahun 2030 adalah alokasi sumber daya nasional dan efisiensi melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel. Sumber daya nasional yang dimiliki sifat. Visi desentralisasi fiskal Indonesia menuju tahun 2030 ini adalah alokasi sumber daya manusia yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel. Sumber daya nasional yang dimiliki sifatnya terbatas sehingga prinsip pengalokasian yang efisien dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diserahkan ke daerah menjadi salah satu faktor yang penting. Selain itu, hubungan keuangan pusat dan daerah harus transparan, yaitu menjaga konsistensi pencapaian tujuan pengalokasian dengan penggunaan dan akuntabel, yaitu pengalokasian dengan penggunaan sumber daya nasional dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi desentralisasi fiskal Indonesia menuju tahun 2030, maka ditetapkan 4 misi untuk mencapai
visi tersebut. Yang pertama adalah mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal. Yang kedua, mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional dan yang efisien. Yang ketiga, mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum. Dan yang terakhir adalah harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal. Slide selanjutnya adalah mengenai desain kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia pada awalnya memunculkan kekhawatiran dan pesimisme atas keberhasilan dan implementasinya, karena perubahan sangat cepat dan besar sehingga disebut dengan Big Bang atau ledakan besar. Menurut Mahi, mengemukakan bahwa setidaknya ada 3 sorotan utama pada awal implementasi desentralisasi fiskal, yaitu yang pertama adalah pengalihan tanggung jawab yang sangat besar dari pemerintah pusat ke daerah sehingga pemerintah pusat hanya mengurusi hukum, keamanan, pertahanan, urusan luar negeri, agama, serta urusan fiskal moneter. Yang kedua adalah transfer keuangan yang sangat besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang sebagian besar melalui dana alokasi umum dan sebagian kecil melalui dana alokasi khusus. Selanjutnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal ini menurut Halim akan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement. Yang kedua, terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Yang ketiga, stabilitas politik dalam yang kondusif. Yang keempat, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, di mana pengambilan keputusan tentang manfaat dan pembiayaan harus transparan, serta pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Selanjutnya adalah desain kebijakan keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dalam kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah. Dengan desain desentralisasi fiskal tersebut, maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititik beratkan pada diskresi atau kebebasan untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal ini harus bersifat adil, yang dimana dalam penerapannya desentralisasi fiskal ini harus merata. Sebagaimana Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan di antara manusia, Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sebagaimana pada ayat tersebut, maka pada pelaksanaan desentralisasi fiskal ini pun harus bersifat adil dan merata ke seluruh daerah yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Desentralisasi fiskal di Indonesia dalam satu dasawarsa sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 telah terbentuk 205 daerah baru yang terdiri atas 7 daerah baru setingkat provinsi, 164 daerah baru setingkat kabupaten, dan 34 daerah baru setingkat kota, yang dimana kebijakan tersebut menjadi semakin adil untuk setiap daerahnya bahkan sampai kepada daerah-daerah kecil di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.